Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Saat ini, Agam, Sky, dan Baby duduk di kafe yang tidak jauh dari supermarket tempat mereka bertemu tadi. Di kafe itu, Agam menceritakan dengan singkat apa yang terjadi pada Baby tanpa menjelaskan secara rinci. Oh my god, jadi kau kecelakaan dan itu sebabnya kau lupa padaku? Tanya Sky dengan raut wajah yang cemas. Setelah mendengar semua penjelasan dari Agam, ia menyesal karena tidak tahu gadis yang dicintainya itu mengalami kecelakaan. Dan Sky tidak ada di sampingnya saat itu terjadi. Ya, begitulah yang mereka katakan, jawab Baby dengan asal, karena ia sedang sibuk memakan es krim yang tadi dibelinya dengan uang Agam. Karena sepupunya itu memaksa untuk menggunakan uangnya dan menyerahkan kembali uang milik pria yang bernama Sky. Yang aku ingat hanya masa kecilku dan sebagian kecil dari ingatan masa yang sekarang. Dan yang terakhir aku ingat hanyalah saat kecelakaan itu terjadi. Di saat aku ingin datang ke pernikahan K.A. Bahkan aku tidak ingat wajah calon istri Kak Agam. Ucap Baby lalu terdiam karena teringat sesuatu. Pernikahan K.A. Oh ya, apa yang terjadi dengan pernikahan mereka? Gumam Baby dalam hatinya. Agam dan Sky terdiam mendengar perkataan Baby. Mereka sibuk dengan pemikiran yang ada di benak masing-masing. Aku kecewa kau melupakanku, tapi aku juga bahagia karena dengan begitu kita bisa memulai semuanya dari awal. Kenalkan, namaku Sky Duet. Dia mengulurkan tangannya. Aku Baby Arbito. Baby menjabat tangan Sky. Dan secara bersamaan mereka berdua tertawa. Sky tertawa karena mengingat perkenalan pertama mereka, di mana Baby menggunakan nama Leah. Sementara itu, Baby tertawa karena sebuah alasan yang hanya ia yang tahu. Ahem. Agam berdeham saat melihat kedua orang yang berjabat tangan itu saling menatap dengan intens. Ayo Baby, kita pulang. Agam tidak ingin berlama-lama di kafe tersebut bersama dengan Sky. Karena ia merasa pria itu tertarik dengan gadisnya. Sebentar lagi kak, es krimku belum habis. Kita pulang sekarang. Agam berkata dengan tegas dan suara yang berat. Iya, tapi biar aku yang mengantar Baby pulang. Jadi, kau bisa pulang lebih dulu. Potong Sky. Membuat Agam mengerutkan kedua alisnya. Kau mengusirku? Aku tidak mengusir, hanya ingin membantu. Kau terlihat sibuk, jadi lebih baik aku yang mengantar Baby pulang. Kau, Sky benar. Lebih baik K.A. pulang, nanti aku diantar olehnya. Saut Baby dengan senyum bahagia di bibirnya. Karena jika ia pulang bersama Sky, itu artinya Baby tidak akan pulang ke mansion Matteo. Kau juga mengusirku? Tanya Agam tak percaya. Bisa-bisanya Baby mengusirnya, padahal dulu ialah yang sering mengusir gadis itu. K.A., aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Bohong Baby. Tidak,
kau harus pulang bersamaku. Kau lupa, kita sudah..." Agam tidak melanjutkan perkataannya. Saat tersadar, ada Sky di antara mereka berdua. "Sudah apa?" tanya Sky dan Baby bersamaan. "Sudah..." Agam bingung harus menjawab apa. Seharusnya ia jujur dengan status mereka yang sudah menikah, ataukah merahasiakan status tersebut. Karena sejujurnya, Agam belum siap jika semua orang tahu bahwa dirinya menikah dengan adik sepupunya sendiri. "Kak, kenapa kau diam?" Baby menunggu jawaban dari Agam. "Sudah, lupakan saja perkataan aku tadi. Ayo kita pulang." Agam menarik paksa tangan Baby keluar dari kafe tersebut, hingga membuat es krim yang dimakan gadis itu terjatuh. "Tuh kan, es krimku jatuh," ketus Baby dengan wajah yang kesal. "Nanti aku ganti." Agam terus menarik tangan Baby menuju mobil mereka, tanpa menghiraukan suara Sky yang memanggil nama gadisnya. "Tunggu, Baby." Sky memegang tangan Baby yang satunya. "Hai, lepaskan dia." Agam menarik kasar Baby hingga membuat gadis itu jatuh ke pelukannya. "Tenang, brother. Aku hanya ingin memberikan ini." Sky menyerahkan nomor ponselnya pada Baby. Karena ponsel milik gadis itu rusak, jadi sudah pasti nomor ponselnya pun hilang. "Hubungi aku jika kau sudah sampai." "Oke." Baby tersenyum seraya menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam mobil Agam saat mendapatkan tatapan tajam dari pria itu. Agam pun segera masuk ke dalam mobilnya dan memerintahkan supir untuk cepat pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Sky yang masih berdiri menatap mobil yang ditumpangi Agam dan Baby yang menjauh dari penglihatannya. "Baguslah, kau lupa dengan semua yang terjadi. Itu artinya kau juga lupa dengan rasa cintamu pada gumam Sky dengan senyum tipis di bibirnya. Mobil yang ditumpangi Agam dan Baby akhirnya sampai di mansion Matteo. Mereka langsung masuk ke dalam tanpa saling berbicara, hingga langkah kaki Baby terhenti saat melihat freezer es krim teronggok di ruang tengah. "Itu sebagai ganti es krimmu yang jatuh," ucap Agam saat melihat kebingungan di wajah Baby. "Semua untukku?" tanya Baby tak percaya saat melihat semua es krim yang ada di dalamnya. Agam tidak menjawab pertanyaan Baby dan memilih berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Baby sendirian di ruang tengah dengan wajah yang terlihat bahagia menatap es krim yang ia beli. Tadi saat mereka dalam perjalanan pulang, Agam menghubungi Jonathan dan meminta asisten pribadinya itu untuk membeli es krim dan minta dikirim ke mansion secepatnya. "Seriusan, ini semua untukku? Atau kau ingin berjualan es krim?" tanya Baby tanpa menatap ke belakang, karena sorot matanya masih menatap semua es krim yang ada di hadapannya. "Kak, kau dengar tidak?" Baby menengok ke belakang karena tidak mendapat jawaban dari sepupunya itu. "Dia di mana?" tanya Baby pada dirinya sendiri karena tidak melihat keberadaan Agam. Melihat sepupunya yang sudah berganti status sebagai suaminya itu tidak ada di ruangan tersebut. Baby tampak cuek dan justru merasa bahagia karena bisa menikmati semua es krim itu sendirian. Jujur saja,
Baby sangat butuh es krim tersebut untuk menghilangkan stres yang ada di pikirannya. Karena harus tinggal di satu mansion yang sama dengan Agam. Membayangkan dirinya akan tidur di satu ranjang yang sama dengan kakak sepupunya itu sudah berhasil membuat darah tingginya naik dengan pesat. Ditambah lagi saat ia membayangkan apa yang akan dilakukan mereka di ranjang tersebut, semakin membuatnya stres. Setelah cukup kenyang menghabiskan beberapa es krim tersebut, Baby memutuskan untuk menemui Agam karena ada satu hal yang harus ia tanyakan berkaitan dengan pernikahan pria itu yang sepertinya gagal. Karena saat ini justru dirinya lah yang menjadi seorang istri Agam Matteo. Kak, Baby membuka pintu kamar milik Agam dan terkejut saat melihat pria itu tiba-tiba ada di hadapannya. Berikan padaku. Agam menyondorkan tangannya tepat di depan wajah Baby. Berikan? Berikan apa? Tanya Baby tak mengerti karena tiba-tiba saja pria itu meminta sesuatu darinya. Berikan kartu Sky. Agam meminta dengan nada memerintah. Oh, ini maksudmu? Baby mengambil kartu yang diberikan Sky dari saku kemejanya. Agam melihat kartu yang dipegang Baby, lalu menganggukkan kepalanya. Cepat berikan. Untuk apa, Kak? Bukankah ini hanya nomor ponsel? Apa kau juga tidak mempunyai nomor ponsel Sky? Sudah, kau jangan banyak bertanya. Cepat berikan. Agam ingin merebut kartu tersebut. Namun tangannya kalah cepat dengan tangan Baby yang sudah memasukkan kembali kartu tersebut di saku kemejanya. Kau ingin kartu itu? Ambillah. Baby menunjuk ke arah dadanya. Agam bingung harus mengambilnya atau tidak. Karena jika ia mengambilnya, otomatis tangannya akan menyentuh dada gadis itu. Ambillah. Baby membusungkan dadanya dengan tersenyum jahil. Baiklah, kalau itu maumu. Agam menarik pinggang Baby hingga membuat gadis itu menabrak dada bidangnya. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Baby dengan wajah yang mulai ketakutan saat wajah Agam mendekat ke wajahnya. Aku ingin mengambil kartu itu. Agam menatap ke arah dada Baby dengan seringai tipis di bibirnya. Dengan gerakan cepat, Agam menggendong Baby ke atas bahunya, membawa tubuh ramping itu layaknya memikul karung beras. Kak, aku gila. Apa yang kau lakukan? Aku ini baru pulang dari rumah sakit, teriak Baby dengan wajah yang ketakutan saat Agam menggoyang tubuhnya hingga membuat kepalanya terasa pusing karena berada di bawah. Agam sendiri tidak memperdulikan perkataan Baby. Ia terus menggoyangkan tubuh Baby dan baru menurunkan gadis itu saat mendengar sesuatu yang terjatuh di atas lantai. Akhirnya, Agam mengambil kartu dari atas lantai dengan senyum penuh kemenangan. Kak, kau benar-benar gila. Hanya karena kartu itu, aku digendong seperti karung beras. Dan Baby tidak melanjutkan perkataannya saat merasakan kepalanya berputar-putar. Kau kenapa? Agam merasa khawatir saat melihat tangan Baby memegang kepala. Kepalaku sakit. Baby memejamkan kedua matanya. Kalau begitu, kita ke rumah sakit sekarang. Agam ingin menggendong gadis itu. Namun, Baby lebih dulu membuka kedua matanya, lalu mendorong Agam. Tidak perlu, Kak. Sakitnya sudah hilang.
Apa kau yakin? Aga masih merasa cemas dengan keadaan Baby. Iya, Baby menganggukkan kepalanya. Tadi aku seperti mengingat sesuatu, namun tidak jelas. Aku merasa pernah melakukan seperti yang tadi kita lakukan, ucap Baby. Yang tadi kita lakukan? Agam tampak berpikir, lalu teringat kejadian saat ia mengambil ponsel miliknya yang ditaruh di saku blazer Baby. Agam mengambil ponsel tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saat mengambil kartu Sky. Kau mengingatnya? Tanya Agam dengan wajah yang terkejut. Tidak terlalu jelas. Yang aku ingat hanya kau menggendongku seperti tadi, tapi entah karena apa. Agam menghela nafasnya, lalu membawa Baby duduk di atas tempat tidur. Istirahatlah, dan jangan banyak berpikir. Tunggu kak. Baby menahan lengan Agam saat pria itu hendak pergi. Ada yang ingin aku tanyakan. Katakan. Pernikahanmu? Apa yang terjadi dengan pernikahanmu di saat aku kecelakaan? Tanya Baby pada akhirnya. Walaupun sempat ragu untuk bertanya atau tidak. Agam hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Baby. Ia keluar dari dalam kamar setelah menyuruh gadis itu untuk beristirahat. Sebenarnya apa yang terjadi? Gumam Baby dalam hati saat menatap mung Agam yang menghilang di balik pintu kamar. Ia lalu menatap ke sekelilingnya dengan bingung karena tidak tahu harus melakukan apa. Pintu itu. Baby tersenyum saat melihat pintu penghubung kamar dengan balkon yang ada di luar. Ia pun berjalan menuju pintu tersebut untuk melarikan diri lagi. Sial, kenapa pintunya dikunci? Umpat Baby karena tidak bisa membuka pintu tersebut. Aga Mateo, teriak Baby dengan wajah yang kesal. Sementara itu, Agam yang sudah berada di ruang kerjanya, tengah menatap layar laptop dengan raut wajah yang datar dan dingin. Ketika melihat bagaimana Baby berusaha membuka pintu balkon dan pintu kamar yang sudah ia kunci. Kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku jamin itu. Dan dari sini aku bisa tahu kau berpura-pura hilang ingatan atau tidak. Ucap Agam dengan seringai tipis di bibirnya. Cukup satu kali Baby bisa melarikan diri dari mansion miliknya, dan tidak untuk yang kedua kalinya. Mau ditaruh di mana harga diri seorang Agam Mateo jika istrinya itu melarikan diri lagi? Dan melalui kamera CCTV yang ada di kamarnya, Agam pun bisa mengetahui apa saja yang dilakukan gadis itu. Karena sejujurnya ia masih tidak percaya Baby hilang ingatan. Keesokan harinya, bunyi alarm yang begitu memekakkan telinga membuat Baby terbangun dari tidurnya. Dengan keadaan setengah sadar, ia mencari bunyi tersebut yang sudah mengganggu tidurnya. Berisik, tutu Baby seraya mengambil benda dari atas nakas lalu melemparnya begitu saja. Ia kemudian menarik selimutnya untuk tidur kembali. Namun baru saja Baby hendak memejamkan kedua matanya, ia teringat sesuatu, lalu dengan segera turun dari atas tempat tidur untuk mencari benda yang baru saja ia buang. Sial, di mana ponselku? Baby menggerutui keduanya yang tanpa sadar sudah membuang ponsel miliknya sendiri. Setelah menemukan benda yang dicarinya,
Baby kembali berjalan menuju ranjang untuk melanjutkan tidurnya. Karena ia masih mengantuk setelah semalaman tidak tidur. Dan penyebabnya tentu saja Agam Mateo. Karena ia takut pria itu sewaktu-waktu masuk ke dalam kamar dan berbuat macam-macam terhadapnya. Masih mau tidur lagi? Baby yang hendak naik ke atas tempat tidur mengurungkan niatnya saat mendengar suara seseorang yang sangat dikenalinya. Ia pun menengok ke arah sumber suara dan langsung terkejut saat melihat Agam dengan pakaian kerjanya sudah duduk di atas sofa. "Kak, sejak kapan kau ada di sana?" tanya Baby dengan bingung karena ia tidak melihat dan mendengar Agam masuk ke dalam kamar. Jangan bilang dia sempat tidur di sampingku. Tapi rasanya tidak mungkin. Karena semalaman jelas-jelas aku bergadang sampai pukul 3 pagi. Gumam Baby dalam hati. Agam sendiri hanya diam tidak menjawab pertanyaan Baby. Karena matanya tengah fokus menatap jam mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. 20 menit. Aku rasa waktu yang cukup untukmu membersihkan diri dan bersiap-siap. Bersiap-siap? Memangnya kita mau kemana? Kau jangan banyak bertanya, cepatlah. Mendengar nada perintah dari seorang Agam Mateo membuat Baby tidak mau berjalan menuju bathroom. Tapi kak, pakaian aku ada di mancun utama, jadi belum sempat Baby menyelesaikan perkataannya. Ia terkejut saat Agam berdiri lalu menarik tangannya menuju walk-in closet. "Semua ini pakaianmu bukan? Dan ini semua barangmu?" ucap Agam setelah membuka lemari pakaiannya. Ini Baby terkejut saat melihat semua pakaian miliknya tertata rapi di dalam lemari. Dan semua barang-barangnya tersusun di ruangan tersebut. Entah sejak kapan, semua pakaian dan barang-barangnya pindah di kamar milik Agam. Tapi yang jelas, Baby tidak menyadarinya saat ia pulang ke mansion utama. Karena kemarin Baby langsung tidur. Begitu masuk ke dalam kamar. "Tunggu apa lagi? Cepat kau mandi," perintah Agam saat melihat Baby justru diam tak bergerak sedikit pun. Iya. Baby pun segera berlari menuju bathroom karena tidak ingin membuat Agam marah. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Baby segera keluar dari dalam bathroom. Dan beruntungnya bagi Baby karena Agam sudah tidak ada di dalam kamar. Sehingga ia bisa bebas berjalan hanya dengan menggunakan handuk yang menutupi dada sampai di atas lutut, tanpa khawatir pria itu melihat dirinya. Namun yang tidak Baby ketahui, saat ini Agam sedang melihat apa yang dilakukan oleh gadis itu dari dalam ruangan kerjanya. Ia melihat dengan jelas Baby masuk ke dalam walk-in closet. Dan sampai di situ, pikirannya menyuruh Agam untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Namun entah mengapa matanya enggan melewatkan pemandangan yang ada di depannya. Di layar laptop tersebut terlihat dengan jelas saat Baby membuka handuknya, hingga gadis itu polos tanpa helai benang pun. Menampakkan bentuk tubuh Baby yang mampu membuatnya menelan safinanya dengan susah payah. "Apa yang sedang kulakukan?" tanya Agam pada dirinya sendiri, lalu segera mematikan laptop tersebut dengan pikiran yang kacau dan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa? Matanya terus menatap tubuh telanjang Baby tanpa berkedip sedikit pun.
Bahkan saat ini ia merasa tubuhnya panas dan tentu saja miliknya sudah terbangun sejak melihat gadis itu membuka handuk. Ingat dia itu adik sepupu. Walaupun sekarang sudah menjadi istrimu, tapi tetap saja dia adikmu. Gumam Agam seraya mengusap wajahnya dengan kasar, hanya untuk menghilangkan bayang-bayang tubuh telanjang Baby. Kak, kau kenapa? Apa aku sakit? Tanya Baby saat melihat sepupunya itu hanya diam saja. Bahkan pria itu sejak tadi tidak menatap ke arahnya. Aku baik-baik saja. Cepat habiskan sarapanmu, ucap Agam dengan tegas tanpa mengalihkan tatapan matanya dari layar ponselnya. Kau yakin baik-baik saja? Karena wajahmu terlihat memerah. Baby menunjuk pipi Agam dengan menahan tawanya. Wajahku memerah, pakik Agam dengan panik, dan langsung membuka kamera yang ada di ponselnya untuk melihat apakah benar yang dikatakan Baby. Agam menatap gadis itu dengan tajam saat menyadari dirinya sudah dibohongi. Bahkan saat ini Baby tengah tertawa terbahak-bahak tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah membuatnya panik. Panik karena takut gadis itu menyadari saat ini dirinya tengah menahan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Kak, kau jangan marah. Aku itu hanya bercanda, ucap Baby masih dengan tawa di bibirnya. Namun tawa itu langsung menghilang saat pria yang duduk di kursi makan utama berdiri dan meninggalkan dirinya begitu saja. Kak, tunggu. Tanpa menghabiskan sarapannya, Baby menyusul Agam yang berjalan menuju pintu keluar. Jalan Pak, perintah Agam pada sang supir setelah Baby masuk ke dalam mobilnya. Dan di sepanjang perjalanan menuju kantornya, Agam hanya diam, tidak mempedulikan ocehan gadis itu yang terus berbicara tanpa titik dan koma, membuat kepalanya yang tadi pusing menjadi semakin pusing, hingga tidak menyadari ada sebuah mobil mewah yang mengikuti mobil mereka dari belakang. Di dalam mobil mewah itu duduk seorang wanita cantik yang tengah tersenyum sinis sembari menatap berkas yang ada di tangannya. Apa benar wanita itu melupakan sebagian ingatannya? Tanya Cindy pada seorang kepercayaannya. Dari info yang saya dapatkan, Baby Arbeto kehilangan sebagian ingatannya setelah terjadi kecelakaan pada saat pernikahan. Pria itu tidak melanjutkan perkataannya karena takut melukai hati nyonanya. Pada saat pernikahan aku gagal, saut Cindy dengan tersenyum getir. Ia tidak akan pernah lupa hari itu, di mana dirinya ditinggalkan begitu saja saat Agam memilih pergi menemui wanita lain. Maaf Nona, aku tidak bermaksud. Sudah, lupakan saja. Dan bagaimana dengan kerjasama yang kita ajukan pada perusahaan Dimitri Group? Semua beres Nona. Dan lusa kita akan bertemu dengan Tuan Agam Mateo untuk membicarakan kerjasama yang kita ajukan. Bagus. Cindy lalu menyuruh supirnya untuk pergi setelah mengetahui tujuan mobil yang ditumpangi Agam dan Baby. Aku akan merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan Agam Mateo sejak dulu adalah milikku, bukan wanita lain apalagi Baby Arbeto. Gumam Cindy. Setelah mengobati rasa lukanya selama 1 minggu ini karena pernikahan impiannya gagal, kini Cindy sudah siap untuk mewujudkan kembali pernikahan impiannya itu dengan cara mendekati Agam Mateo. Dia akan melakukan apapun untuk bisa bersama cinta pertamanya, meski harus melakukan dengan cara kotor sekalipun.
Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.